Pura Adya Dharma merupakan satu-satunya pura yang ada di kota Salatiga sebagai tempat umat Hindu bersembahyang. Kami pun disambut dengan salam Om Swastiastu dengan arti semoga dalam keadaan baik atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Ditutup dengan Om Santi Santi Om, santinya 3 kali yang berarti semoga damai, semoga sehat, demikian. Narasumber kami saat ini yakni Pak Putu Sri Saputra sebagai salah satu bagian dari kepengurusan PHDI Kota Salatiga. Di sini Pak Putu berbagi mengenai sejarah singkat agama Hindu yang ada di Indonesia. Diawali masuk dari Kalimantan. Kalimantan khususnya dari Kalimantan Timur ya. Kerajaan utama yang ada di sana adalah Kutai Kartanegara. Setelah dari Kutai bergeser ke Jawa, khususnya mulai dari Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara pada saat itu dengan ditemukannya beberapa prasasti. Masa keemasan pada saat di Jawa Tengah adalah pada saat Kerajaan Mataram, di mana pada saat Kerajaan Mataram itu berdiri sebuah candi yang sampai saat ini masih ada, yaitu Candi Prambanan. Nah, kita bergeser ke Jawa Timur, dimulai dari Malang pada saat itu, yaitu Majapahit. Nah, pada saat Majapahit itulah masa keemasan agama Hindu dengan rajanya pada saat itu Hayam Wuruk dan pacinya Gajah Mada. Majapahit runtuh, bergeserlah ke Bali. Kolaborasi agama Hindu yang masuk ke Bali dengan adat budaya Bali, di mana misionaris yang paling terkenal yang pertama masuk ke Bali yaitu Empu Kuturan menyebarkan agama Hindu pada tahun 1959. Agama Hindu resmi diakui di Indonesia. Tahun 1967-an Mahasabha namanya di kami, Mahasabha untuk membentuk kepengurusan, di mana pengurusan pada saat itu bernama PHB atau Parisada Hindu Bali pada saat itu. Kebetulan banyak juga yang aliran-aliran kepercayaan itu masih bernapaskan ke Hindu, sehingga jadilah PHB itu berubah menjadi PHDI secara nasional, Parisada Hindu Dharma Indonesia. Pura itu dibagi menjadi 3 area yang disebut dengan Trimandala. Mandala pertama tadi Nista Mandala. Saat ini kita duduk namanya Madhya Mandala. Terus yang di dalam adalah Utama Mandala. Nista Mandala ke Madhya Mandala dibatasi dengan Candi Gelung itu, dibagi menjadi 2, ke kiri masuk, ke kanan keluar. Dari Madhya Mandala ke Utama Mandala dibatasi jalan Candi Gelung. Di kanan kirinya ada 3 pintu. Nah, pintu yang di tengah itu memang simboliskan hanya masuk buat 1 orang. Di saat kita menuju mendekatkan diri pada Tuhan kan bukan kita karena disuruh orang. Jadi pure dari hati kita. Hari Raya Hindu di Indonesia ada namanya Hari Raya Galungan. Rangkaian Hari Raya Galungan yang besar adalah Galungan dan Kuningan, merayakan kemenangan kebaikan atau biasanya Dharma melawan ketidakbaikan yang disebut Adharma. Dilaksanakan setiap 6 bulan dan harinya pasti pas setiap hari Rabu. Rangkaian Hari Raya Galungan ini diakhiri dengan Hari Raya Kuningan. Kan biasanya di Bali itu hari Sabtu. Ada hari raya lain yang kami kenal. Nyepi itu adalah hari raya untuk merayakan tahun baru Saka. Semoga semua yang jelek itu sudah tertinggal semua. Kita kaitkan dengan ke dalam diri kita, bagaimana kita mengendalikan emosi. Api itu kan identik dengan emosi. Kalau di kami itu emosi, terlihat yang tidak bagus. Hari Raya Saraswati ini adalah hari raya di mana kami umat Hindu melaksanakan persembahyaan untuk memuja Dewi Saraswati, di mana Dewi Saraswati ini adalah simbol dari ilmu pengetahuan. Yoga itu kan ada hubungan dengan agama Hindu. Nah, itu tuh memang di Indonesia tradisi atau gimana Om itu, atau sebuah cara untuk menenangkan diri atau gimana ya? Lebih ke atau gimana? Kalau di kami di saat persembahyaan itu memang ada dilaksanakan namanya yoga semati, di mana kita menenangkan diri, kita menyebut dengan nama Tuhan berkali-kali, namun ditambahi gerak-gerakan yang ada kaitan dengan
olahraga. Olahraga apa? Olahraga napas, terus fleksibilitas atau kelenturan. Jadi Hindu secara umum kitab sucinya adalah Weda, yang dimana Weda itu dibagi 4 sebenarnya. Muncullah buku yang terakhir itu penyempurnaan dari buku-buku yang lain, disebutkan seperti itu, bernama Bhagavad Gita. Agama Hindu merupakan sistem kepercayaan yang kaya mencakup berbagai keyakinan. Konsep ketuhanan yang bersifat kompleks dan bergantung pada nurani setiap umatnya atau pada tradisi dan filsafat yang diikuti. Psikologi dan agama Hindu merupakan kedua ilmu yang memberikan kontribusi dalam menanamkan konsep nilai dan norma serta nilai mental spiritual, di mana mengandung pengertian mengantarkan anak ke tingkat dewasa, baik jasmani maupun rohani, dapat mengambil kesimpulan terhadap masalahnya sendiri, dan dapat bertanggung jawab terhadap beban hidup yang dihadapi sebagai makhluk sosial.